Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apakah boleh kita tidak mengikuti 4 madhab? Yang penting kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Mohon pencerahannya Buya. Kewajiban kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu kewajiban. Harga mati nggak bisa ditawar. Cuma pertanyaannya, gimana ente bisa mengikuti Quran hadis? Baca Quran aja belepotan. Hah? Kitab hadis saja nggak ngerti jumlah kayak mana. Maka karena kita tidak bisa langsung kepada Quran hadis karena terbatasnya, sealimnya orang pun ada keterbatasan. Maka caranya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan caranya orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Dan orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi itu sudah disepakati ijma', kesepakatan ulama dari masa-masa, mereka adalah para mujtahid. Mujtahid itu bukan orang yang bisa membaca Al-Quran, tahu maknanya lalu membuat fatwa. Tidak, mereka mengumpulkan hadis-hadis di otaknya, kemudian ketakwaannya kepada Allah, Quran, semuanya, kemudian setiap permasalahan itu diskusikan terus sampai keluar, didiskusikan, maksudnya dibahas, dikaji oleh beliau sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Beliau punya perangkat untuk memahami Al-Quran, bukan sekedar bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab, ada perangkat yang lainnya. Ada ilmu yang saat ini sudah dipukul menjadi ilmu usul fikih. Untuk hadis ada ilmu usul hadis, tafsir ada usul tafsir. Orang baru bisa bahasa Arab saja ngaku mujtahid, itu orang sakit gak sadar. Ketahuilah kemudian bagaimana ikut para ulama, ngikuti ulama. Anggap saja ulama terdekat kepadamu, kita ngikuti guru kita, dan ternyata guru kita pun juga sama mengatakan, aku pun tidak punya kemampuan yang maksimal di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Akhirnya guru-guru kita pun, maka saya ngikuti ulama. Tidak satu ulama, banyak. Ada Imam Romli, Imam Nawawi, semua pemahaman tentang masalah hukum wudu, saya ngikuti mereka. Sebab mereka itu ternyata mengkaji, dan semuanya juga dari Quran dan hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis. Ada orang, jangan ikut Syafi'i, kita perlu ikut Quran hadis Nabi. Ente tidak sadar kalau ente kurang ajar, seolah-olah ente ngomong Imam Syafi'i nggak pakai Quran hadis. Jadi paling kurang ajarnya manusia. Imam Syafi'i paling ngerti Quran, paling ngerti hadis. Lah karena kita tidak mampu, kita ngikuti ulama. Dan ternyata ulama-ulama pun mereka juga tawadhu, mereka tidak sombong. Mereka tidak mengandalkan dengan otaknya sendiri. Mereka melihat otaknya Imam Romli, Imam Rafi'i dan seterusnya, Imam Nawawi, dia tak tahu mereka dirinci kembali, tanya kepada cara berpikir, cara manhaj memahami Quran dan hadis Nabi ala Imam Syafi'i, ala Imam Hambali, ala Imam Malik yang ada di Maroko, ala Imam Abu Hanifah yang ada di India. Nah, maka jawabannya, kalau kamu ikut Quran hadis dan benar ya boleh, cuman ente itu siapa? Hah? Maka yang paling tepat ya sudah, yang dilakukan para ulama bermadhab. Bermadhab itu maknanya mengikuti ulama, bahkan bukan satu. Sehingga kita menemukan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar itu ada perbedaan pemahaman, tapi kembalinya kepada hadis, kadang hadis yang sama. Bahkan tidak semua hadis harus dipakai, ada hadis tidak dipakai. Karena apa? Oh ternyata sudah dihapus. Anda tidak tahu kalau itu mansukh. Makanya paling enak kembali kepada ulama. Lah itulah bermadhab. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Sehingga masalah seruan kembali kepada Quran hadis Nabi, kalimat benar tapi maksudnya adalah jelek. Maksudnya apa? Menjauhkan dari ulama. Kalau sudah orang-orang awam seperti kita jauh dari ulama, punya ilmu apa setelah itu? Maka kembali kita seru, kembali kepada Quran harus, kepada hadis Nabi harus, tapi harus melalui tangga yang sebenarnya, yaitu melalui ulama. Dan yang paling mudah dalam hal ini adalah ulama bermadhab. Sebab madhab bukan mengeluarkan kepikiran dari, mengeluarkan ilmu dari otaknya sendiri. Mereka mengkaji, sehingga mencari kitab ini ringkas dari kitab ini terus sampai sambung kepada ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hambal. Maka cara kembali Quran hadis Nabi adalah harus. Cuman cara kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah melalui orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi
dan mereka adalah para ulama, dan para ulama pun ternyata mengerucut mereka kepada metodologi yang dihadirkan oleh ulama-ulama besar, para mujtahidin mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Artinya apa? Kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama, dan mengikuti ulama dalam bahasa lain adalah bermadhab. Wallahu a'lam bishawab.